Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisokratul Aini. Saya akan menjelaskan masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada zaman parlementer ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang, karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen. Beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959 tersebut adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Untuk itu, saya akan menjelaskan Kabinet Natsir terlebih dahulu. Kabinet ini mempunyai program untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, namun masih gagal. Oleh karena dianggap gagal, muncul mosi tidak percaya dari parlemen, hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, ada Kabinet Sukiman. Setelah Kabinet Natsir jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Sukiman Wirjosanjojo untuk membentuk kabinet baru. Untuk kemudian, kabinet ini sering disebut Kabinet Sukiman. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena kabinet ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut MSA atau Mutual Security Act. Akhirnya, kabinet ini jatuh dan Sukiman mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Sekian dari saya, selanjutnya ada rekan saya Ulfa yang akan menjelaskan tentang Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Lalu dilanjut dengan rekan saya Eliza yang akan menjelaskan Kabinet Burhanuddin dan Kabinet Ali II. Dan berikutnya ada rekan saya Rizman yang akan menjelaskan Kabinet Juanda. Selanjutnya ada Kabinet Wilopo. Setelah Kabinet Sukiman jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Wilopo membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sangat sulit, juga banyaknya pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Namun yang paling pelik adalah soal peristiwa Tanjung Morawa, di mana aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani yang menggarap tanah perusahaan DPV di Tanjung Morawa. 5 orang petani tewas akibat peristiwa ini. Muncul mosi tidak percaya dan kabinetnya pun jatuh. Akhirnya Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo membentuk kabinet baru. Pada masa ini terjadi pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Namun pada masa ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada masa pemerintahan, kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi Alibaba, yang berarti pengusaha dan pribumi adalah Baba, dan yang membantu pengusaha pribumi adalah Ali, supaya mampu bersaing dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan menjadi staf. Intinya, pemerintah berharap pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi. Sebagai imbalannya, pemerintah memberi lisensi dan bantuan kredit kepada pengusaha non-pribumi. Tetapi pada akhirnya program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat dan juga karena dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Akhirnya Ali mengembalikan mandatnya kepada Soekarno. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa pemerintahan kabinet ini diselenggarakan pemilihan umum pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu dilakukan sebanyak 2 kali, 29 September 1955 untuk memilih anggota DPS dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Konstituante adalah badan independen yang akan membentuk UUD baru menggantikan UUD 1950 sementara yang digunakan selama masa demokrasi liberal. PNI Masyumi NU PKI menjadi 4 besar pemenang pemilu ini. Kabinet ini dianggap berhasil melakukan tugasnya menyelenggarakan pemilu, karena itu perlu dibentuk kabinet baru karena tugasnya sudah selesai.
Lalu Ali Sastramijaya yang juga ketua PNI memenangkan pemilu 1955 kembali dipercaya Bung Karno membentuk kabinet baru. Kabinet ini jatuh karena terjadi perpecahan antara Partai Masyumi dan Partai PNI. Masyumi sebagai parpol pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI mendapat posisi 5 menteri dalam kabinet Ali II. Karena kabinet ini adalah koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Namun, pada perkembangannya terjadi perpecahan kongsi antara PNI dan Masyumi yang membuat Masyumi menarik dukungannya. Selain itu juga banyak pemberontak dan tuntutan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Akhirnya Ali menyerahkan mandat kepada presiden. Selanjutnya ada kabinet Belanda. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir dalam demokrasi liberal. Kabinet ini juga disebut kabinet Zaken ahli karena mayoritas diisi menteri-menteri dari kalangan profesional dan bukan dari anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama untuk menyelesaikan persoalan peletakan di daerah hingga dilakukan munas musyawarah nasional untuk mendengarkan ulasan atau aspirasi dari daerah. Namun upaya ini gagal. Bahkan pada masa kabinet ini juga terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa itu terjadi pada saat Soekarno menyambut anak-anaknya di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Namun pada saat kabinet ini pula lah Indonesia berhasil memberikan sumbangan kepada dunia internasional tentang hukum perbatasan laut antar negara yang dikenal dengan Deklarasi Juanda, yaitu cara mengukur wilayah laut suatu negara dari daratannya.